Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwah Adelita Batubara dengan NIM 22003195 dari Departemen Pendidikan Luar Biasa. Kode sesi 123. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang permasalahan dan solusi pembelajaran jarak jauh sebagai inovasi dalam pendidikan. Yang pertama yaitu hambatan pembelajaran jarak jauh. Pada pelaksanaannya, pembelajaran jarak jauh ini tentu tidak serta-merta berjalan lancar sesuai rencana. Ada banyak hambatan dan tantangan yang terjadi dalam proses pembelajarannya. Adapun beberapa hambatan yang banyak dialami baik oleh guru, siswa, orang tua sebagai berikut. Yang pertama yaitu guru mengalami hambatan dalam PJJ seperti cenderung fokus kepada penyelesaian kurikulum. Yang kedua, berkurangnya waktu pembelajaran sehingga guru tidak dapat mengejar secara maksimal. Yang ketiga, mengalami kesulitan berinteraksi ataupun komunikasi dengan orang tua sebagai pembimbing peserta didik di rumah. Seterusnya, tidak semua orang tua memiliki kesanggupan untuk mendampingi anak belajar di rumah. Hal tersebut karena ada kesibukan lain seperti urusan kerja, urusan rumah, dan lain-lainnya. Yang kelima yaitu orang tua mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran dan memotivasi anak saat belajar di rumah. Yang keenam, peserta didik mengalami kesulitan untuk fokus dalam belajar di rumah. Yang ketujuh, meningkatkan rasa stres dan jenuh akibat isolasi di rumah serta berkelanjutan, berpotensi menimbulkan rasa cemas dan depresi bagi anak. Yang terakhir yaitu terkendalanya fasilitas dan jaringan internet yang kurang stabil di beberapa daerah tertentu. Yang B-nya yaitu solusi pembelajaran jarak jauh. Banyaknya menghadapi berbagai kendala, maka terdapat beberapa solusi yang bisa digunakan, yaitu para pengajar harus bisa menyelesaikan materi pelajaran serta kreatif dan inovatif. Hal tersebut sehingga terwujud kegiatan pembelajaran yang lebih bermakna, menginspirasi dan lebih menyenangkan serta tidak menghambati kejenuhan belajar dari rumah. Selain itu, melakukan kerjasama antara berbagai pihak yang berkaitan untuk memberikan kemudahan mengenali fasilitas dan jaringan internet yang terkendala. Pendidikan juga diartikan sebagai proses pembinaan dan bimbingan yang dilakukan seseorang serta terus-menerus kepada anak didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Adanya pandemi COVID-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia terdapat pada bagian aspek kehidupan, salah satunya pendidikan, maka lembaga pendidikan mengharuskan menjalankan proses kegiatan pembelajaran serta jarak jauh, yaitu siswa belajar dan guru mengajar harus berjalan. Maka lembaga pendidikan mengharuskan menjalankan proses kegiatan pembelajaran secara jarak jauh, yaitu siswa belajar dan guru mengajar harus tetap berjalan meskipun peserta didik berada di rumah. Pembelajaran jarak jauh adalah sebuah metode pembelajaran baru dalam kondisi pandemi ini yang belum memungkinkan untuk dilaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Puluhan negara menutupi aktivitas sekolah guna mengurangi penyebab COVID-19 termasuk Indonesia. Pembelajaran selama pandemi COVID ini mengakibatkan perubahan yang luar biasa, seolah seluruh jenjang pendidikan seperti dipaksa bertransformasi untuk beradaptasi secara tiba-tiba untuk melakukan pembelajaran dari rumah melalui media daring atau online. Ini tentu bukanlah hal yang mudah karena belum sepenuhnya siap. Maka dari itu pemikiran yang positif, kreatif, dan inovatif dapat membantu mengatasi berbagai problematika dalam proses pembelajaran jarak jauh dengan menerapkan media pembelajaran daring yang menyenangkan sehingga menghasilkan capaian pembelajaran yang tetap berkualitas. Pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan media daring mengharapkan siswa bisa mengikuti pembelajaran dengan maksimal.
Kegiatan belajar mengajar di Indonesia saat ini memang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kegiatan pembelajaran yang awalnya dilakukan serta bertatap muka dan berlangsung di sekolah kini berubah menjadi pembelajaran di rumah saja melalui daring. Kegiatan belajar melalui daring tersebut tentunya disesuaikan dengan kemampuan tiap sekolah dan peserta didik. Banyak sebagai pihak guru melakukan kegiatan belajar mengajar melalui Zoom meeting. Adapun solusi pembelajaran daring yang bisa digunakan antara lain Zoom Meeting, Google Meet, Google Chrome, ada lagi Google Classroom. Kendala yang dihadapi ada keterbatasan SDM, keterbatasan sarana prasarana orang tua seperti laptop, handphone. Kendala yang dihadapi adalah keterbatasan SDM, keterbatasan sarana prasarana orang tua seperti laptop, handphone. Kegiatan belajar mengajar ini dilakukan karena berbagai faktor antara lain keadaan ekonomi dari para wali murid yang kesulitan untuk memfasilitasikan smartphone pada anaknya, kendala dari jaringan internet yang kurang memadai di daerah peserta didik, dan lainnya sebagainya. Adanya kegiatan pembelajaran secara daring ini juga menuntut kreativitas para guru untuk memanfaatkan media belajar alternatif serta peserta didik belajar di rumah. Hal ini dimaksud untuk menarik minat dan semangat peserta didik saat mengikuti pembelajaran. Media network pembelajaran jarak jauh dengan menerapkan metode pembelajaran tugas secara daring bagi para peserta didik melalui WhatsApp group dipandang efektif dalam kondisi darurat seperti adanya virus corona seperti sekarang ini. Murid perlu waktu untuk beradaptasi dan mereka menghadapi perubahan baru yang secara tidak langsung akan mempengaruhi daya serap bela banyak guru yang mengimplementasikan dengan cara-cara beragam belajar di rumah. Dari perbedaan belajar itu, basisnya tetap pembelajaran secara daring atau online, ada yang menggunakan konsep ceramah online, ada yang tetap mengajar di kelas seperti biasa tetapi divideokan, kemudian dikirim ke aplikasi WhatsApp peserta didik. Ada juga yang memanfaatkan konten-konten gratis dari berbagai sumber. Belajar di rumah tidak menjadi masalah karena pembelajaran bisa dilakukan kapan dan di mana saja. Apalagi sudah ada didukung dengan sistem daring. Jadi proses pembelajaran bisa terjadi di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Oleh karena itu, semua bisa berjalan dengan baik. Dengan dukungan fasilitas seperti internet, hambatan utama bagi pelajar, orang tua dan guru. Dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, mereka untuk anak usia kelas 1 sampai 3 masih dibutuhkan bantuan orang tua untuk mendampingi pembelajaran di rumah. Minimal untuk mempersiapkan teknologi sebelum dan sesudah pembelajaran online atau daring berlangsung sehingga peserta didik dapat mengikuti pembelajaran online. Dengan demikian, dukungan dan kerjasama orang tua demi keberhasilan pembelajaran saat dibutuhkan. Dan adanya penambahan biaya, pembelian kuota internet bertambah, teknologi online memerlukan koneksi jaringan internet dan kuota. Oleh karena itu, tingkat penggunaan kuota internet akan bertambah dan akan menambah beban pengeluaran orang tua. Kendala selanjutnya yang dirasakan orang tua yaitu mereka harus meluangkan lebih ekstra waktu kepada anak-anak mendampingi belajar online atau daring. Mereka harus membagi waktu lagi untuk mendampingi anak-anaknya dalam belajar online. Untuk mendampingi anak-anak dalam belajar online tentu akan mempengaruhi pada aktivitas pekerjaan rutin sehari-hari yang akan menjadi berkurang. Terkadang para orang tua juga ikut belajar bersama anak-anaknya dan ikut membantu mengerjakan tugas bersama anak-anaknya. Pembelajaran online ini juga memaksa para orang tua harus menggunakan teknologi sehingga suka tidak suka dan mau tidak mau harus belajar dan siap mengajar melalui jarak jauh dengan menggunakan teknologi. Orang tua harus menyiapkan alat dan sistem pembelajaran jarak jauh dan melakukan bimbingan kepada anak-anak agar bisa menggunakan teknologi modern dan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas anaknya. Pembelajaran daring yang bisa digunakan antara lain Zoom Meeting, Google Meet, Google Classroom. Kendala yang dihadapi adalah keterbatasan SDM.
Keterbatasan sarana prasarana seperti laptop atau handphone yang dimiliki oleh orang tua. Nah, baiklah, di sini saya akan menarik kesimpulan dari paparan materi saya yang tadi. Nah, sistem pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan melalui media online masih memiliki kelemahan dan kendala. Beberapa masalah yang dihadapi antara lain akses internet yang tidak merata, gawai belum memadai, mahalnya biaya kuota, serta kurangnya keterampilan dan pengetahuan teknologi, informasi dan komunikasi di kalangan guru dan orang tua siswa. Pemerintahan telah memberikan beberapa solusi untuk mengatasi masalah tersebut, seperti penggunaan dana BOS untuk mensubsidi kuota guru dan siswa, pelatihan penggunaan TIK bagi guru, dan kerjasama dengan provider untuk meningkatkan layanan internet di sekolah. Namun demikian, perlu dilakukan evaluasi dari semua pemangku kepentingan untuk meningkatkan efektivitas sistem pembelajaran jarak jauh ini. Nah, orang tua juga memiliki peran penting dalam menampingi anak selama pembelajaran jarak jauh dengan meluangkan waktu untuk mengawasi dan membantu anak selama proses pembelajaran. Terakhir, pemerintahan perlu memperhatikan kondisi ekonomi para orang tua dan siswa yang terdapat pandemi COVID-19 jika sistem pembelajaran jarak jauh masih menjadi pilihan, sehingga dapat menjamin kesetaraan akses pendidikan bagi semua siswa, baik dalam segi ilmu yang dimiliki maupun pengalaman. Dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran jarak jauh secara berkelanjutan, beberapa hal penting yang harus diupayakan antara lain: pertama, sekolah harus meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran daring atau online seperti infrastruktur, penguatan jaringan internet, learning. Kedua, yaitu peningkatan kapasitas pendidikan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, yang misalnya meningkatkan kompetensi dalam menyiapkan media, serta pengolahan pembelajaran dengan mengikuti berbagai pelatihan. Nah, yang ketiga yaitu perluasan dukungan teknologi secara berkeseimbangan untuk mendukung pembelajaran jarak jauh. Dukungan berbagai teknologi untuk kegiatan pembelajaran diharapkan dapat terus berkelanjutan hingga selama masa pandemi COVID telah berakhir. Nah, upaya tersebut dilakukan untuk mempersiapkan agar pembelajaran jarak jauh dapat terlaksana secara optimal, bukan hanya dalam situasi pandemi saja, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Paradigma sistem pendidikan yang semula konvensional dengan mengandalkan tatap muka, maka dengan sentuhan teknologi informasi khusus, dunia beralih menjadi sistem pendidikan jarak jauh yang tidak dibatasi oleh ruang, waktu, dan jarak, sehingga hubungan antara pembelajaran dan pengajaran bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Proses pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan saat ini belum dapat disebut sebagai kondisi belajar yang ideal, melainkan kondisi darurat yang harus dilaksanakan. Masih terdapat berbagai kendala sehingga semua pembelajaran dapat optimal. Pemerintahan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, melakukan berbagai upaya untuk dapat mengatasi permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran jarak jauh, baik dari sistem regulasi, peningkatan kesiapan pendidikan, serta perluasan jaringan dan akses sumber belajar agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Namun demikian, upaya tersebut perlu tentu ditingkatkan agar optimalisasi pembelajaran jarak jauh tidak hanya untuk kondisi darurat seperti saat ini, tetapi juga untuk dilaksanakan dalam situasi normal sesuai dengan kebutuhan belajar. Pemerintahan terus berupaya mendorong sinergitas berbagai sektor terkait agar upaya peningkatan kualitas pendidikan, baik dalam masa darurat COVID-19 maupun penyelenggaraan pendidikan keberlanjutan di masa depan dapat dioptimalkan. Nah, oke, baiklah, segitu saja penjelasan dari permasalahan dan solusi pembelajaran jarak jauh sebagai inovasi dalam pendidikan. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.